Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah pengetahuan bisnis. Pokok bahasan kita adalah tentang promoting products, bagaimana mempromosikan produk. Tujuan belajar kita kali ini ada 6. Yang pertama adalah menjelaskan cara promosi yang baik yang bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, bagaimana menggunakan advertising atau periklanan. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam personal selling atau penjualan pribadi. Yang keempat adalah metode-metode yang digunakan dalam sales promotion atau promosi penjualan. Yang kelima adalah bagaimana perusahaan bisa menggunakan public relations atau humas untuk mempromosikan produk. Yang keenam adalah bagaimana perusahaan bisa memilih bauran promosi yang optimal untuk digunakan. Jadi bauran promosi itu tadi ada beberapa ya, sudah di advertising, ada personal selling, ada sales promotion, ada public relation. Jadi 4 ini adalah yang dimaksud dengan bauran promosi. Ada 4 cara promosi ya. Perusahaan nanti diharapkan bisa memilih yang mana yang mau dilakukan ya. Apakah keempat-empatnya atau mungkin hanya 2 atau mungkin hanya 1 ya. Tergantung pada apa yang dibutuhkan atau target pasar dari perusahaan dan biaya promosi yang disediakan ya. Nah, sebagai pendahuluan bisa kita lihat di layar bahwa promosi itu tujuannya ya, kita lihat di gambar. Promosi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang diproduksi. Jadi untuk meningkatkan permintaan, tujuannya apa? Kalau permintaannya meningkat, maka orang yang beli akan semakin banyak, maka diharapkan terjadi kenaikan penjualan, increase sales ya. Kenaikan penjualan. Kalau penjualan meningkat, berarti profit juga akan meningkat, increase profit. Kalau profit meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat ya. Kita bahas dulu sedikit tentang promosi. Mengapa promosi itu penting ya bagi perusahaan? Jadi promosi produk yang dibuat oleh perusahaan, setelah dibuat lalu perusahaan menentukan harga ya, lalu barang ini atau produk ini harus didistribusikan ke konsumen ya. Namun barang ini harus dipromosikan ya, supaya konsumen mau beli gitu ya. Supaya promosi ini bisa
berjalan dengan baik, maka harus disesuaikan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya tentu promosi ini akan berbeda kalau promosi ini dilakukan untuk barang yang baru, new product, ya. Barang yang baru dibuat, masyarakat belum kenal, maka promosinya tentu beda dengan produk yang mungkin sudah lama, cuma konsumen lupa, maka mengingatkan. Ya, kalau produk baru tadi untuk mengenalkan produk, kalau produk yang lama untuk mengingatkan produk, itu bentuk promosinya bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Nah, kita coba bahas sedikit apa yang dimaksud dengan promotion mix, ya. Promotion mix itu adalah kombinasi dari beberapa metode promosi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penerimaan konsumen terhadap produk-produk kita. Metode-metode promosi itu atau promotion mix itu ada 4. Yang pertama adalah advertising, yang kedua adalah personal selling, yang ketiga sales promotion, dan keempat public relations. Nah, beberapa perusahaan mungkin hanya menggunakan satu dari metode ini. Ini tidak harus digunakan 4-empatnya. Bisa dipilih satu yang sesuai. Contoh misalnya, ada perusahaan yang hanya menggunakan advertising saja, dia pasang iklan. Dengan memasang iklan, baik iklan di surat kabar, di majalah, atau mungkin juga di radio, ya, atau televisi, itu dianggap sudah cukup, ya. Nanti kita bahas secara khusus. Kemudian ada juga perusahaan yang produknya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan advertising atau tidak optimal. Misalnya ada perusahaan asuransi misalnya. Biasanya asuransi menggunakan metode promosi personal selling, ya, personal selling. Jadi ada tenaga penjual dari perusahaan tersebut yang akan mempromosikannya langsung kepada konsumen potensial, calon-calon konsumen perusahaan asuransi tersebut. Nah, kenapa diperlukan personal selling? Karena harus ada penjelasan secara detail tentang feature dari asuransinya. Dan itu tidak mungkin dijelaskan melalui advertising, karena di advertising biasanya kalau di televisi waktunya singkat dan mahal, ya. Kalau di media cetak itu butuh berlembar-lembar halaman, itu juga mahal, sehingga lebih banyak dilakukan personal selling. Ini tergantung produknya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah advertising, ya. Advertising itu merupakan non-personal sales presentation, ya, yang dikomunikasikan melalui media or non-media forms to influence a large number of customers. Jadi advertising itu bukan merupakan penjualan pribadi, tetapi melalui media ataupun non-media untuk mempengaruhi konsumen dalam jumlah yang banyak, ya, jumlah konsumen dalam jumlah yang banyak. Jadi
supaya jumlahnya banyak berarti bisa melalui advertising. Sekali beriklan banyak orang yang tahu tentang produk kita. Mengapa? Apa alasan kita beriklan? Ini ada beberapa istilah yang sering muncul. Yang pertama adalah brand advertising. Jadi iklan yang diiklankan ini adalah brand. Brand itu adalah merek sebuah produk atau spesifik brand. Mengiklankan produknya, ya, mengiklankan produknya, khusus membahas tentang produk. Jadi bukan mempromosikan perusahaannya, tapi mempromosikan produknya. Kemudian ada comparative advertising, yaitu komparatif itu membandingkan, ya. Jadi comparative advertising ini mencoba mempromosikan produk perusahaan dan memberitahu ke masyarakat atau konsumen keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk ini dibandingkan dengan produk yang lain, ya, dibandingkan, gitu. Dikomparasi, ya. Supaya apa tujuannya? Supaya orang tahu bahwa produk kita lebih unggul dari produk pesaing kita, ya. Sehingga konsumen akan membeli, ya. Kemudian yang ketiga adalah reminder advertising. Untuk reminding, ya, pengingat, yaitu untuk mengingatkan ke konsumen bahwa kita punya produk yang sudah lama ada, gitu. Nah, biasanya reminder advertising ini dikaitkan dengan produk life cycle. Seperti kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa produk life cycle itu ada masa pertumbuhan, pengenalan, terus pertumbuhan, terus ada masa peak, ya. Biasanya reminder advertising ini dilakukan pada saat produk sedang mengalami decline, ya. Sebelumnya kan sudah pernah peak atau mature, ya, penjualan paling tinggi, terus menurun. Nah, menurun ini supaya naik lagi dilakukan reminder advertising. Berikutnya ada institutional advertising, yaitu advertising atau periklanan yang mempromosikan perusahaannya. Jadi perusahaan yang dipromosikan, bukan produknya tapi perusahaan. Yang kelima adalah industry advertising, ya. Jadi yang dipromosikan adalah industrinya, specific industry. Jadi specific industry itu agak berbeda dengan institusional, ya. Specific industry misalnya industri di bidang di bidang hotel atau tourism atau pariwisata, ya. Itu kan sebuah industri khusus. Kemudian bentuk-bentuk advertising yang bisa dilakukan ada beberapa nih. Yang pertama ada newspaper, koran. Jadi orang bisa beriklan di koran. Yang kedua majalah atau magazine. Yang ketiga radio. Keempat televisi, ya. Kita sudah pernah lihat semua bentuk-bentuknya di koran, di majalah, di radio, di televisi. Terus di internet, ya. Internet itu bisa melalui website,
bisa juga sosial media melalui Instagram atau juga melalui toko-toko online misalnya. Kemudian 6 adalah email. Jadi perusahaan mengirim email kepada konsumen. Email ini juga pakai internet. Yang ketujuh adalah direct mail atau surat langsung. Jadi perusahaan mengirim surat ke konsumen, ke rumahnya konsumen. Biasanya dalam surat itu ada katalog atau brosur dan sebagainya, itu dikirimkan langsung ke alamat si konsumen. Yang ke-8 adalah telemarketing. Promosi atau periklanan yang dilakukan melalui telepon, ya, telepon. Jadi kita biasa dapat telepon ditawari berapa. Itu telemarketing. Kemudian outdoor ads, ya. Outdoor ads ini iklan. Outdoor advertising itu iklan di luar. Biasa kita lihat ada baliho, ada spanduk, ada videotron misalnya. Nah, itu di outdoor. Kemudian ada transportation advertising. Ini biasanya yang dipakai cutting sticker dipasang di bus, ya. Di bus, ada di mobil-mobil, ya. Itu transportation ads. Yang 11 adalah specialty ads, advertising yang khusus, ya. Mungkin bikin sponsor acara atau bikin acara apa gitu, ya, itu bisa dilakukan. Personal selling adalah penjualan pribadi. Jadi ada tenaga penjual di perusahaan yang melakukan presentasi atau menawarkan produk kepada konsumen secara langsung, ya. Nah, ini biasanya tenaga penjual ini harus memiliki skill yang namanya selling skill. Jadi tenaga penjual itu harus punya beberapa skill. Selling skill, negotiation skill, problem solving skill, dan lain-lain. Banyak, termasuk interpersonal skill. Nah, penjualan perusahaan tentu akan sangat tergantung pada tenaga penjual ini, ya, atau sales people. Nah, sales people ini bisa juga bisa dikategorikan, ada namanya sales people yang menjual barang tapi dalam barang yang retail basis. Retail itu maksudnya barang-barang yang kecil-kecil yang kebutuhan sehari-hari. Ada juga sales people yang fokus pada penjualan industrial basis. Jadi dia menjual produk kepada perusahaan lain, gitu. Misalnya menjual mesin kepada pabrik, menjual mesin kepada industri. Dan ada juga yang individual basis. Jadi kita sales people ini menjual kepada konsumen perorangan. Kalau yang retail basis itu biasanya seperti sales people yang ada di toko, ya, di toko atau di yang paling gampang di Indomaret misalnya. Itu ada tenaga sales people. Dia hanya tunggu di situ aja, ya. Hanya melayani orang-orang yang mau beli. Jadi konsumen sudah datang sendiri ke situ, tinggal dilayani, ya. Tentu berbeda dengan yang sales people yang harus menawarkan barangnya ke industri. Effortnya tentu lebih besar yang ini. Termasuk sales people yang menjual kepada konsumen secara langsung, menjelaskan produk-produknya seperti yang asuransi tadi. Nah, selling step itu ada 6 step. Ini khusus untuk yang industrial dan
individual basis. Kalau yang retail basis tadi, konsumen sudah datang tinggal nunggu saja untuk melayani. Jadi 6 step untuk industrial and individual basis ini, pertama adalah identify target market, mengidentifikasi target pasar. Ya. Jadi apa maksudnya mengidentifikasi target pasar? Yaitu kira-kira pasar yang mungkin akan membeli produk kita itu siapa saja, industri mana saja, atau orang siapa saja gitu ya, yang memang membutuhkan khusus produk kita. Biasanya setelah kita bisa mengidentifikasi target pasar kita, maka kita melakukan step selanjutnya, yaitu kontak potensial customer. Setelah mendapatkan target pasar, tentu kita ingin tahu lebih jelas ini nomor teleponnya berapa, emailnya apa, nanti supaya kita bisa mudah untuk mengkontaknya, menghubunginya gitu ya. Jadi mengkontak atau menghubungi potensial customer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat schedule pertemuan, kita bikin janji, minta izin pengen ketemu gitu ya, pengen ketemu untuk menawarkan produk kita ya. Kemudian yang ketiga adalah make the sales presentation. Kalau kita sudah ketemu, sudah ada schedule, terus kemudian kita ketemu, maka saat itulah kita harus mempresentasikan produk-produk kita, keunggulannya apa dan sebagainya. Kemudian kalau ada pertanyaan dari calon konsumen, maka kita harus menjawab pertanyaan itu langkah keempat, answer question. Kalau konsumen bertanya, kita harus jawab ya, tentang produk yang kita tawarkan. Keinginan untuk bertanya berarti sebenarnya sudah ada ketertarikan untuk mengetahui produk kita lebih banyak gitu. Dan itu diharapkan kalau sudah tertarik bisa untuk membeli produk kita. Nah, kalau dia sudah seperti itu, sudah ada ketertarikan untuk membeli, maka kita harus melakukan langkah kelima, yaitu close the sale atau closing istilahnya. Close the sale itu kita menutup presentasi kita, tapi dengan kalimat closing bahwa kita harus meyakinkan lagi kepada calon konsumen bahwa kalau dia membeli produk kita, dia tidak akan rugi ya. Mungkin juga kalau kita bisa bilang kalau beli sekarang kita kasih diskon, itu namanya close the sale ya. Jadi tujuannya close the sale utamanya adalah harus berhasil menjual saat itu, close the sale. Yang keenam, langkah terakhir adalah follow up. Follow up ini adalah untuk mengetahui pendapat konsumen yang sudah membeli yang dia beli. Apakah dia puas dengan produknya atau ada keluhan dan sebagainya, kita harus tahu itu. Dan bagi yang pada saat itu belum beli, kita juga bisa follow up dengan cara menanyakan, mungkin customer mempunyai pertimbangan lain, atau kita mungkin memberi penawaran-penawaran yang lebih menggiurkan lagi, misalnya tambahin diskonnya atau dan itu namanya selling steps. Yang keempat adalah sales promotion. Sales promotion ini adalah
promosi penjualan, ya, promosi penjualan berbeda dengan advertising. Ya, kalau promosi penjualan itu tujuannya adalah untuk meyakinkan konsumen untuk membeli, lebih meyakinkan konsumen untuk segera untuk membeli produk kita, segera membeli produk kita. Nah, ini biasanya dikombinasi. Kalau misalnya personal selling tapi di closingnya tadi, close the sale-nya ditambahin sales promotion, biasanya begitu ya. Atau advertising, bisa saja advertising tapi ditambahi sales promotion, itu dikombinasikan. Nah, bentuk-bentuk sales promotion yang biasanya dilakukan adalah ada rabat itu kayak diskon, ya, dipotong harga. Kemudian ada kupon, ada sampling, ada display, dan ada premium. Coba kita lihat satu-satu. Ribat, ya, ribat adalah diskon, ya, diskon atau potongan yang diberikan oleh perusahaan, ya, yang diberikan oleh perusahaan atau pabrik kepada konsumen. Jadi potongan ini, ya, potongan ini bisa sebenarnya potongan atau rabat ini ada yang diberikan kepada retail store atau toko penjualnya, ada juga yang langsung diberikan kepada konsumen. Kalau diberikan harga misalnya pada toko penjualnya, itu bisa terjadi kemungkinan toko penjualnya dapat potongan harga dari pabrik, tapi waktu dijual ke konsumen masih pakai harga yang belum dipotong supaya dia untung lebih banyak. Itu biasanya tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Jadi ribat sini tujuannya ada potongan harga, harganya menjadi lebih murah, tapi tujuannya untuk menaikkan penjualan dengan cara rabat atau potongan ini atau diskon ini harus dirasakan oleh konsumen yang membeli. Jadi diskon ini, kalau ada diskon barang, maka konsumen akan segera untuk membeli, karena diskon ini biasanya tidak seterusnya. Ada dikasih tempo tertentu, misalnya ya contoh akhir tahun misalnya ada diskon sekian, tepat hari kemerdekaan ada diskon kepada konsumen. Yang kedua adalah kupon. Kupon itu biasanya dilakukan untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita. Biasanya kupon ini namanya kupon, ya. Jadi kupon ini digunakan supaya membeli ulang, ya, membeli ulang. Jadi kalau misalnya dia habis membeli barang, pada waktu kita serahkan barang kita kasih kupon. Kalau beli lagi kita kasih, bisa bayar pakai kupon ini, gitu. Ya, maka tujuannya adalah supaya orang membeli kembali atau datang kembali ke toko kita itu pakai kupon. Yang banyak menerapkan ini adalah restoran atau hotel, ya, yang jasa, biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah sampling. Sampling ini kita memberikan sampel produk kita secara gratis kepada konsumen, ya. Tujuannya apa? Supaya konsumen mengetahui kelebihan, keunggulan produk kita, dan akhirnya pindah dari produk perusahaan lain. Biasanya orang dikasih free sampel itu senang, ya, senang dan ingin mencoba yang baru, gitu, ya. Kalau lebih baik tentu dia diharapkan bisa terus beli barang kita. Kemudian display ini adalah
bentuk sales promotion yang biasanya kalau di toko-toko atau di mall misalnya itu ada display dalam bentuk stand, seperti stand, atau mungkin ada tenaga penjualnya juga di situ, SPG-nya khusus ya dan sebagainya. Itu display kayak di Hypermart misalnya atau di Lotte Mart biasanya ada display khusus untuk ada produk misalnya susu gitu, atau kopi susu. Nah, maka ada SPG-nya juga yang membuatkan kopi susu nanti dikasih kepada pengunjung ya untuk mencoba itu. Display ini yang bisa menarik orang untuk mencobanya terus akhirnya membelinya karena barangnya juga dijual di toko itu. Premium ya, premium itu kita memberikan hadiah ya. Hadiah gratis kepada konsumen. Ya kalau kita misalnya beli sesuatu lalu dikasih hadiah, atau di bank kita dapat payung gitu, atau dapat kalender, atau dapat mug, itu namanya premium ya. Itu gift atau prize itu biasanya kita kenalnya door prize. Ada yang hadiah langsung, ada yang diundi biasanya. Jadi secara keseluruhan ini ada penjelasan tentang rabat, kupon, sampling, display, dan premium. Kemudian yang kelima adalah public relation atau hubungan masyarakat. Jadi public relations itu berkaitan dengan aktivitas yang tujuannya untuk menciptakan atau menjaga image masyarakat yang baik terhadap perusahaan ya. Menjaga image yang baik terhadap perusahaan. Nah, bentuk-bentuk dari public relation ini yang umum ada 3. Ada special event, ada new release, dan press conference. Special event itu misalnya kalau perusahaan terlibat dalam sponsor misalnya olahraga, ada jersey misalnya, jersey pakaian bola, ada sponsor di situ, nama perusahaannya di situ, itu namanya special event. Atau mungkin ada perlombaan misalnya, jalan sehat atau lari, running 10K misalnya, itu ada sponsornya di kaosnya, itu special event. Diharapkan dengan adanya sponsor di event-event seperti itu, orang akan senang terhadap perusahaan itu ya. Berarti perusahaan ini aware terhadap kegiatan-kegiatan yang baik gitu ya, mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang baik. Dan biasanya ini akan keliling ya, kalau saya lomba running berarti kaosnya ada sponsor perusahaan kita, dilihat oleh orang lain, orang banyak, bukan hanya yang pakai baju itu. Kemudian news release. Jadi news release ini berkaitan dengan pemuatan berita yang dilakukan oleh perusahaan di media, atau pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan di media terkait, bisa saja terkait dengan produknya, produk perusahaan, atau terkait dengan perusahaan. Jadi misalnya saja ada perusahaan ingin mengenalkan produk barunya, bikin pengumuman di koran, kita punya produk baru dengan keunggulan seperti ini, namanya news release. Jadi ada berita, news itu berita, bukan baru ya, berita. Jadi meluncurkan berita di media tentang
produk perusahaan atau perusahaan itu sendiri. Bisa juga news release ini berupa tanggapan-tanggapan dari perusahaan terhadap rumor-rumor yang bisa rumor-rumor yang kurang baik yang bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. Klarifikasi seperti itu, news release. Itu di media. Ya, kalau bukan di media tetapi kita mengundang wartawan media untuk ini, namanya press conference. Ya. Press conference tentu ada komunikasi dua arah, orang bisa bertanya, kita jawab, perusahaan jawab dan sebagainya. Kalau news release kan cuma orang baca di berita. Yang keenam adalah menentukan promotion mix yang optimal itu bagaimana. Jadi promotion mix tadi ada 4 ya. Jadi yang mana yang paling baik? Nah, itu tergantung pada 2 hal. Itu tergantung pada target pasar yang kita mau tuju dan anggaran promosi yang kita miliki. Kita coba lihat masing-masing keuntungan dan kelebihan dari metode promosi tadi ya, promotion mix. Yang pertama ada advertising. Keuntungannya advertising bisa menjangkau konsumen yang banyak ya. Tapi kelemahannya adalah mahal dan tidak personalized, artinya kita tidak berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Personal selling itu provide personalized attention. Jadi dia hanya bertemu dengan orang-orang tertentu saja yang memang bisa dituju untuk membeli. Kelemahannya adalah tidak mungkin mencapai jumlah konsumen pada tenaga sales people tadi. Sales promotion kelebihannya adalah dia bisa menawarkan berbagai model macam insentif ya, kepada konsumen untuk membeli produk. Insentif itu maksudnya seperti tadi ada hadiah, ada diskon ya, jadi keuntungan untuk konsumen. Kelemahannya adalah tidak bisa menjangkau konsumen yang banyak seperti advertising ya. Yang berikutnya adalah public relation. Public relation ini keuntungannya adalah metode yang tidak terlalu mahal, yang bisa untuk meningkatkan image perusahaan atau image sebuah produk. Kelemahannya adalah tidak bisa kita misalnya news release, tidak bisa kita melakukan news release setiap hari atau melakukan press conference setiap hari di media, nanti orang bosan. Jadi kelemahannya di situ tidak bisa sering dilakukan. Nah, target pasar dikaitkan dengan 4 metode tadi. Kita punya target pasar produk kita itu apakah banyak, apakah sedikit, apakah pada waktu menjual barang itu kita perlu menjelaskan cara menggunakan barang itu atau tidak. Kalau barang itu bisa langsung dibeli dan langsung dipakai, itu berarti tidak perlu ada penjelasan spesifik. Tapi kalau misalnya kita jual mesin, maka kita harus menjelaskan kepada konsumen bagaimana mengoperasikan mesin itu dari mulai langkah selesai sampai mesin itu bunyi, lalu perawatannya bagaimana dan sebagainya. Berarti itu target pasarnya tidak besar, kecil.
itu personal selling, tidak boleh advertise seperti itu. Nah, ada dua strategi yang bisa digunakan, yaitu ada pull strategi dan ada push strategi. Pull strategi itu, pull itu namanya tarik ya, kalau push dorong ya. Jadi pull strategi, misalnya ketika perusahaan mempromosikan barangnya ke target pasar dan memberikan informasi kepada konsumen supaya membeli barang, maka konsumen menjadi tahu tentang produk itu tanpa dijelaskan oleh toko yang menjual gitu. Jadi contoh misalnya yang barang-barang kebutuhan umum lah, lalu kita tertarik untuk pengen beli barang itu, kita carilah barang itu di Indomaret, ada dijual nggak gitu ya. Artinya kita nggak tanya lagi penjual di Indomaret, ini barang ini apa, tidak dijelaskan juga oleh karyawannya, barang ini bagus dan sebagainya, enggak. Tapi karena kita sudah tahu dari iklan, tinggal kita beli gitu. Itu namanya pull strategi. Jadi menarik konsumen supaya untuk pengen beli barang itu. Kemudian ada juga yang namanya push strategi ya. Jadi yang melakukan promosi ini adalah tokonya gitu, tokonya. Jadi tokonya yang akan melakukan promosi kepada konsumen, bukan produsennya, bukan pabriknya. Jadi toko yang diserahi tugas atau didorong untuk melakukan promosi kepada konsumen. Jadi pull strategi dilakukan oleh pabriknya, kemudian atau produsennya. Kalau push strategi dilakukan oleh penjualnya langsung, tokonya. Seperti ini kira-kira perbandingan gambar antara pull and push strategi ya. Kalau pull tadi nih ya, promosi ini langsung dilakukan oleh perusahaan ke konsumen. Nanti konsumen cari barang ke sini, ada nggak barangnya? Barangnya retailer sini kan ngambil barang dari wholesale, ngambil barang dari manufacturer. Yang push seperti ini. Jadi promosi yang dilakukan itu dilakukan bukan untuk konsumen, tapi dilakukan kepada pedagang besar supaya mau melakukan promosi. Ini nanti menawarkan juga konsumen juga untuk beli gitu, promosinya. Yang kedua adalah tergantung pada budget promosi atau anggaran promosi. Nah, ini yang pertama itu tergantung juga pada besarnya budget, itu tergantung pada phase of the product life cycle. Jadi seperti kita tahu product life cycle seperti ini ya. Nah, tentu anggaran promosi di sini pada waktu introduction sama pada waktu di sini maturity phase tentu berbeda. Di sini paling besar promosinya ya. Ini sudah mulai berkurang, ini sedikit. Nanti di sini naik lagi biaya promosinya. Yang kedua adalah competition. Tingkat kompetisi dengan produk lain. Kalau produk lain gencar melakukan promosi, maka mau tidak mau kita juga harus menaikkan biaya promosi kita supaya tidak kalah dengan produk pesaing. Yang ketiga adalah economic condition. Jadi kalau kondisi ekonomi sedang baik, misalnya pendapatan masyarakat naik, daya beli tinggi, kita harus gencar melakukan promosi supaya segera orang beli. Tapi kalau kondisi ekonomi menurun seperti sekarang ini, ada pandemi, daya beli masyarakat turun, maka
kalau kita melakukan promosi besar-besaran, belum tentu orang beli meskipun promosi kita bagus ya. Nah, kira-kira itu demikian materi pertemuan ke-12, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.